Kami mengucapkan selamat sore, selamat bergabung kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam pembahasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Menjelang hari Sabat, kita akan memulaikan lagi sekolah sahabat kita setelah 1 minggu kita sudah mempelajari bersama-sama dengan Pendeta Ratu. Baiklah, kita akan segera mulaikan. Kita akan buka di dalam sebelum saya akan berdoa dan kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial. Kami persilakan. Suci, 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 Yang Maha Tinggi, kami nyanyi pujian siang dan malam. Suci, 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 Allah Maha Kasih, yang memerintah semesta alam. Suci, 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 yang maha mulia, dan sanggup kepada wajah-Mu ya Allah. Hanya Engkau saja, lain tiada lagi, yang Maha Kuasa, kasih dan suci, kasih dan suci, 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 yang Maha Agung, seluruh ciptaan-Mu memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah yang Esa, agung rahmat-Mu. Allah yang Esa, agung rahmat-Mu. Suci, suci, amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk lagu spesial tersebut. Baiklah, kita akan mulaikan acara kita dengan membuka dengan doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu, Kau telah memimpin kami lagi Tuhan sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Kami telah tiba pada pembukaan Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan. Kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan sekolah Sabat. Biarlah Tuhan pembahasan ini dapat kami hidupkan dan kami dengar
dalam kehidupan, dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan Roh Suci-Mu kepada kami semua yang mendengarkan, begitu juga Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan akan pembahasan ini. Biarlah Engkau mengurapi dia dengan Roh Suci dari surga, sehingga dia dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat sore bagi semua umat-umat Tuhan yang telah bergabung melalui Zoom dan live stream pada saat ini pelajaran Sekolah Sabat. Dan untuk di Indonesia, selamat pagi, selamat Sabat semuanya. Sudah lewat 1 minggu berlalu dan kita tiba saatnya mempersiapkan diri kita mempelajari, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti Sabat yang indah. Ruang waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan pada saat ini, pelajaran Sekolah Sabat kita, saya akan share dulu. Judulnya 1 minggu ini adalah Gelisah dan Memberontak. Terima kasih selama 1 minggu ini Pendeta Stephen Rantung dan juga Tulang Jam Intan Syotang yang telah membahas pelajaran Sekolah Sabat yang begitu baik. Dan sebagai kesimpulannya saya akan mencoba membahas pelajaran kita ini, gelisah dan memberontak. Ada sebuah pertanyaan bagi saya. Gelisah dan memberontak. Bagaimana ya? Apa yang membuat kita gelisah dan apa yang membuat kita memberontak? Apa yang membuat umat-umat Tuhan gelisah dan apa yang membuat umat-umat Tuhan memberontak? Ayat intinya coba kita perhatikan. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Semuanya ini ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan peringatan. Ada 2 yang saya garis bawahi di sini yang saya ganti warnanya berbeda, yaitu contoh dan peringatan. Kita lihat. Dalam bahasa Inggrisnya, now all these things happen unto them for ensample, and they are written for our admonition upon whom the end of the world are come. Example, admonition. Pada saat saya melihat kata ensample, sangat tertarik bagi saya kata ini. Kenapa? Biasanya bahasa Inggrisnya contoh itu example. Bukan ensamples. Tapi ada sesuatu yang berbeda dengan apa bedanya example dengan ensample sampai saya cari-cari kenapa, apa bedanya. Kita akan lihat. Contoh dalam bahasa Inggris versi King James Version. Kalau bahasa Inggris yang lainnya mempergunakan example, tapi untuk King James Version dia menggunakan kata ensample. Kenapa? Dalam bahasa Yunani-nya itu typos, yang artinya model. Jadi contoh ini bicara tentang model. Kenapa dibilang model? Karena di situ ada satu yang berbeda. Dibilang kan apa? Kalau kita baca di ayat pertama sampai juga ayat 10, itu bicara tentang Israel. Israel itu adalah apa yang terjadi kepada Israel itu adalah model bagi kita. Bila mereka menurut, bila mereka memberontak. Itu adalah model contoh bagi kita, model. Kalau mereka menurut, akibatnya bagaimana? Bila mereka memberontak, akibatnya bagaimana? Jadi itu adalah contoh, peringatan bagi kita. Dan peringatan dalam bahasa Inggrisnya versi King James Version adalah admonition, dalam bahasa Yunani-nya notesia, yang artinya
masukkan di dalam pikiranmu. Jadi peringatan itu bukan hanya oh dia kalau udah kena hukuman diingat. Tapi harus ada di dalam kita, dalam pikiran kita terbayang-bayang, akibatnya kita akan lihat. Sudah kita tahu akibatnya. Jadi harus masuk di dalam pikiran kita. Benar-benar kita pikirkan, kita benar-benar harus pertimbangkan. Supaya apa yang terjadi dalam bangsa Israel tidak terjadi kepada kita. Untuk apa? Kenapa harus menjadi model, harus dipertimbangkan? Karena kita adalah bangsa Israel rohani. Apa yang terjadi terhadap bangsa Israel itu harus menjadi peringatan bagi kita. Harus jadi model bagi kita yang harus kita pertimbangkan, kita ingat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Bayangkan, kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai kita akan dapati bagaimana bangsa Israel itu sudah Tuhan baptis melalui apa? Lautan Teberau. Di lautan itu, di laut merah itu dibelah bagi dua, itu menyatakan bahwa umat Tuhan telah dibaptis dan juga dipimpin oleh tiang awan dan tiang api setiap harinya. Penjagaan dan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi apa jadinya jika mereka memberontak? Tuhan menghukum juga mereka. Dan inilah yang harus kita pikirkan, yang harus kita pertimbangkan setiap harinya. Jangan sampai kita mengulangi dosa-dosa orang Israel. Karena apa? Karena ini sangat penting bagi umat-umat Tuhan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. Untuk menyelesaikan perjalanan akhirnya. Bangsa Israel keluar banyak dari apa? Dari tanah Mesir. Tapi siapakah yang masuk ke tanah perjanjian? Hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Kenapa? Jangan sampai kita memiliki pengalaman Israel itu lagi. Kita sudah setia sama Tuhan, tentunya kita tinggalkan kebenaran akhirnya. Jangan sampai. Kenapa umat Tuhan di dalam perjalanan itu gagal? Karena mereka gelisah. Apa yang membuat mereka gelisah? Mereka pikir mereka bisa mengambil alih tugas Musa. Mereka pikir mereka bisa mengambil alih pekerjaan Musa. Mereka pikir mereka bisa atur sendiri. Gelisah. Gelisah karena ingin memiliki posisi. Makanya terjadi pemberontakan demi pemberontakan. Karena ingin posisi. Gelisah. Dan saya mengutip dari hari Jumat, bacaan kita hari Jumat. Sekarang mereka kelihatan dengan sungguh-sungguh bertobat dari tindakan mereka yang keji itu. Tetapi mereka merasa sedih oleh sebab akibat kejahatan mereka. Dan bukan oleh karena kesadaran bahwa mereka sudah bersikap tidak berterima kasih dan tidak menurut. Lihat, bangsa Israel pada saat dihukum apa yang terjadi? Mereka tidak apa? Bertobat karena apa? Karena mereka sadari bahwa mereka salah. Mereka bertobat karena apa? Takut akibatnya. Pada waktu mereka mendapati bahwa Tuhan tidak mau mengubah keputusannya, kekerasan hati mereka timbul kembali. Dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak mau kembali ke padang gurun itu.
dalam memerintahkan mereka supaya undur dari musuh mereka, Allah sedang menguji apa yang kelihatannya seperti penurutan dan ternyatanya itu tidak benar. Inilah Tuhan itu sering menguji bangsa Israel supaya mereka menurut, apa benar-benar mereka menurut atau tidak, atau karena takut akibat hukuman yang Tuhan berikan. Mereka mengetahui bahwa mereka telah berbuat dosa dengan membiarkan perasaan marah mengendalikan mereka, dan juga dalam usaha mereka membunuh kedua pengintai yang mendesak mereka untuk menurut Allah. Tetapi mereka menjadi gentar pada waktu mendapati bahwa mereka telah berbuat kesalahan besar yang akibatnya ternyata sangat dahsyat terhadap diri mereka. Hati mereka tak terubahkan dan mereka hanya mencari dalih mengadakan pemberontakan yang sama. Hal ini terjadi pada waktu Musa. Lihat, mereka ini mengambil alih tugas Musa. Pemberontakan terselubung dan Tuhan menguji mereka dan mereka gagal. Dan kita lihat luar biasa kebesaran hati Musa menghadapi sikap bangsa Israel yang suka memberontak, gelisah, dan ingin mengambil alih tugasnya dia. Jika tanpa doa pengantaran Musa, yang kita sudah pelajari hari Kamis dan hari Rabu, tanpa doa pengantaran Musa, bangsa Israel sudah binasa. Karena Tuhan mau membinasakan mereka. Tapi doa pengantaran Musa yang begitu luar biasa, dia mengambil posisi bangsa Israel. Mengambil posisi bangsa Israel. Lihat. Ini sangat luar biasa ini. Dia mau, istilahnya, pemberontakan ini mau menyingkirkan Musa. Tapi pada saat Tuhan ingin menghukum bangsa Israel, Musa mengambil posisi bangsa Israel. Dia katakan, Tuhan, jika engkau membinasakan mereka, maka dia katakan, engkau akan ditertawakan oleh bangsa-bangsa, kamu tidak bisa memimpin. Habis itu, berulang kali Musa begitu mengatakan itu, mengadakan doa pengantaran. Yang terakhir dia katakan, Tuhan, jika mereka engkau binasakan, lebih baik engkau hapus namaku dari buku kehidupan. Ini adalah doa yang luar biasa. Mengambil posisi posisi bangsa Israel. Dia yang mau disingkirkan, dia yang mau berkorban. Ini adalah luar biasa yang Musa sudah lakukan. Dan ini adalah pelajaran yang sangat bagus. Apa yang Musa lakukan adalah yang Yesus lakukan. Kalau kita lihat di pembahasan tentang doa pengantar Musa, itu berbicara apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan di Yohanes pasal 17. Itu yang Musa sedang lakukan. Kita lihat kembali bahwa pada saat itu, karena Tuhan mengampuni bangsa Israel karena Musa. Karena doa pengantar Musa. Namun lihat, bangsa Israel ini kembali jahat, jatuh, dan bangun. Ingin memberontak. Bacaan berikutnya katakan, akan tetapi iman itu sekali-sekali tidak ada hubungannya dengan praduga. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari praduga. Sini katakan, bicara tentang praduga. Sebab praduga itu pemalsuan setan akan iman. Iman menuntut janji-janji Allah serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Praduga juga menuntut janji itu telah menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Iman seharusnya menuntut nenek moyang kita yang pertama untuk mempercayai kasih Allah. Lihat,
Apa akibat karena praduga? Dan menurut segala perintahnya, praduga menuntut mereka itu kepada pelanggaran hukumnya karena beranggapan bahwa kasihnya yang besar itu akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka. Bukanlah iman yang menuntut perkenaan surga tanpa memenuhi syarat-syarat yang oleh kemurahan harus dikaruniakan. Iman sejati beralaskan janji-janji serta syarat-syarat yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi, kita lihat bedanya iman dengan praduga. Iman menuntun kita kepada penurutan. Praduga menuntun kita pada pemberontakan. Sebagaimana bangsa Israel telah lakukan. Nah, sebagaimana dengan pelajaran ayat yang kita katakan. Biarlah apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu jadi model kepada kita. Peringatan kepada kita. Supaya kita tidak mengulangi mereka punya kesalahan. Apa yang mereka lakukan. Jangan mengulangi kesalahan sama. Dan ini adalah sangat penting bagi kita umat-umat Tuhan. Karena waktu kita sudah di ujung dunia. Waktunya sudah semakin. Yesus segera akan datang. Jangan kita ulangi dosa-dosa Israel. Jangan. Rasul Paulus mengingatkan kita. Jangan kita ulangi dosa-dosa mereka. Kegelisahan mereka, pemberontakan mereka, rasa tidak puas, rasa ingin menguasai, memimpin, menjatuhkan. Jangan. Itu adalah dosa-dosa orang Israel. Pemberontakan terhadap Musa pada saat itu. Mereka nggak sadari. Yang mereka lawan bukanlah Musa. Yang mereka lawan adalah Tuhan. Yang mereka lawan adalah Tuhan. Melawan gereja adalah melawan Tuhan. Karena apa? Melawan Musa adalah melawan Tuhan. Bukan Musa yang disakiti. Tapi Tuhan yang disakiti. Jadi, jangan coba-coba. Jangan ulangi dosa orang Israel. Amin. Mungkin ada tambahan? Tadi ada apa? Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex. Bila tidak ada, Dek, ada pertanyaan atau tambahan dari live stream, Dek? Oke. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Iin. Baiklah, kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan doakan bersama, kami persilakan.
kita tentunya akan mendoakan keluarga yang berduka. Kita lihat Sir Martin Sengke yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat sambil menunggu Tuhan akan mendatang untuk membangkitkan, dan kita akan bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Dan kita doakan perjamuan kita mungkin besok pagi ya di gereja. Mungkin ada yang mempunyai kesaksian yang akan kita doakan bersama-sama. Yang di Zoom. Ada yang di Zoom? Kalau tidak ada mungkin yang di live stream deh, ada yang oke, terima kasih untuk anak-anaknya. Oh, oke. Terima kasih untuk LCD. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Lengkong. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada sore hari menjelang Sabat-Mu yang indah ini, kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami, penjagaan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat melewati minggu bekerja kami, dan kami dapat tiba pada hari Sabat-Mu yang indah ini. Ini semua karena perlindungan dan penjagaan-Mu saja, sehingga kami dapat menikmati hari-hari bekerja kami, melakukan segala tugas kami yang kami bisa lakukan. Dan kami dapat datang pada hari Sabat-Mu yang indah dengan penuh dengan ucapan syukur saja ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan yang telah disampaikan, terlebih dahulu Kau ampuni dosa kami, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Om John Worang, Ronald Walean, dan Alden Syihotang, yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Biarlah kasih Tuhan melawat mereka, memberikan pemulihan. Karena Engkau adalah dokter dari segala dokter, Engkau adalah penyembuh ajaib. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan mereka. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Sengke Waworuntu yang sedang berduka. Karena Kau telah mengizinkan Sir Sengke untuk beristirahat, menunggu, menantikan pagi yang cerah. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berikan penghiburan, kekuatan bagi keluarganya, sehingga mereka pun merasa dapat dikuatkan, dapat dihiburkan oleh Roh Kudus.
sehingga mereka dapat dikuatkan dan dapat menjalani hari-hari berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk Rita dan juga permohonan dari Saudari Nasim Lumbasi dari Johor yang mendoakan anak-anaknya dan seluruh orang-orang yang bekerja di bidang medis pada saat ini. Tuhan, kami menghadapi tantangan demi tantangan. Baru saja kami menyelesaikan COVID-19. Namun, baru saja menyelesaikan, kami sudah diberikan tantangan baru. Baik di Indonesia, di seluruh dunia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjaga kami semua yang melayani di rumah sakit, di tenaga medis, perawat, dokter, dan seluruhnya ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan perlindungan berlipat ganda. Sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tanggung jawab yang mereka beban yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyelamatkan orang yang membutuhkan pertolongan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini ya Tuhan, yang hadir di live stream dan Zoom ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjagai kami, memberikan perlindungan kepada kami, kekuatan dan kesehatan dari surga, sehingga kami dapat merasakan perlindungan dan kami dapat mengucapkan syukur atas penjagaan-Mu yang begitu baik kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Alex Rantum dan keluarga. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya, sehingga Pendeta Alex Rantum dan Ibu Pendeta dapat melayani Tuhan, menyaksikan berkat-berkat Tuhan, dan menguatkan umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Stephen Rantum beserta dengan keluarga. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka. Biar berkat Tuhan menjaga mereka. Sehingga pendeta Engkau juga boleh menambahkan hikmat kebijaksanaan dari surga. Sehingga Pendeta Stephen Rantum dapat melayani umat Tuhan di New Jersey. Mendorong kami untuk terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk silent request yang disampaikan oleh Kak Evi Angelo dan Tante Eli Cherry. Biarlah pada saat hamba-Mu berdoa, Tuhan mendengarkan permintaan mereka, menjawabnya, sehingga mereka pun dapat penuh dengan sukacita dan lebih mengasihi Tuhan lagi. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Fisdak yang akan mengadakan perjamuan besok pagi. Biarlah hati kami telah dipersiapkan. Kami dapat menyelesaikan segala permasalahan kami dan mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan suci. Dengan demikian, kami dapat diperdamaikan dengan Tuhan. Kami dapat dikuatkan dan akan semakin kuat untuk terus melayani Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan dan pengampunan yang Kau berikan kepada kami semua. Karena kami yakin doa ini akan segera jawab atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin.
Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada sore menjelang malam ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Sampai kita bertemu lagi besok besok pagi dalam bacaan Roh Nubuat, dan besok jam 10 pada waktu acara khotbah dan sekolah sahabat dan khotbah. Terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama dengan kami dalam mengikuti acara kami. Tuhan memberkati kita semua.